Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas eksistensi kepercayaan lokal di tengah perkembangan zaman, studi kasus kepercayaan Sundawitan masyarakat Baduy yang beranggotakan Zulha, Cindy, Gita Fauzia, dan juga Winda. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu negara Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara yang memiliki berbagai macam jenis agama, suku, ras, maupun budaya. Perbedaan jenis agama, suku, ras, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Nah, salah satunya adalah suku Baduy. Suku Baduy memiliki kepercayaan sendiri, yaitu yang dianut masyarakatnya, yaitu kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, kepercayaan Sunda Wiwitan ini merupakan kepercayaan yang berakar dari pemujaan kepada arwah nenek moyang atau animisme yang dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Nah, kepercayaan tersebut ditujukan dengan adanya pikuku atau adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan zaman yang terjadi secara pesat itu globalisasi telah merubah sistem-sistem yang ada. Nah, tak terkecualikan pada masyarakat Baduy yang mulai mengenal budaya luar. Nah, dengan demikian kami tertarik untuk membahas lebih jauh bagaimana eksistensi masyarakat lokal di tengah perkembangan zaman terhadap kepercayaan Sunda Wiwitan Desa Marengong masyarakat Baduy. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi kelompok kami di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana penelitian kualitatif ini sendiri merupakan penelitian yang hasil penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur, statistik, atau bentuk hitungan lainnya. Nah, data yang dihasilkan itu bermacam-macam berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, misalnya gambar ataupun foto. Nah, sedangkan metode studi kasus ini sendiri merupakan metode yang digunakan dalam penelitian terhadap suatu kesatuan sistem, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, ataupun sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Nah, penelitian kali ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus yang kelompok kami angkat gitu. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini merupakan tiga masyarakat asli Baduy, yaitu Kang Ardi, Kang Juli, dan Kang Sapri. Nah, selanjutnya itu, jadi di sini ada pengumpulan datanya dan metode dari pengumpulan datanya. Nah, dari pengumpulan datanya ini sendiri, data yang kami peroleh itu menggunakan dua macam, yaitu dengan cara primer dan dengan cara sekunder. Nah, data primer ini diperoleh langsung jadi dari objek penelitiannya, dengan kami mewawancarai masyarakat Baduy terkait adanya Sunda Wiwitan ini. Nah, sedangkan data sekunder ini tidak diperoleh secara langsung dari si objek penelitiannya, melainkan kelompok kami melihat-lihat atau menganalisis dari berbagai hasil kajian literatur, artikel, jurnal ilmiah, serta berbagai analisa peta maupun penerbitan yang relevan dengan penelitian yang kami angkat. Nah, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, metode yang kami gunakan dalam memperoleh data ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Jadi observasi ini sendiri merupakan penulisan yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek ataupun ke lapangan untuk mengambil data primer terkait penelitian Sunda Wiwitan ini pada masyarakat Baduy. Nah, sedangkan wawancara ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Nah, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dan studi literatur ini sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
Dalam penelitian kali ini, kami mewawancarai 3 orang informan, yang mana 3 orang ini memang masyarakat asli dari Baduy, yaitu tadi Kang Juli, Kang Ardi, dan Kang Sapri. Sementara lokasi penelitiannya ini sendiri terletak di pemukiman masyarakat Baduy, tepatnya di Desa Marengo, di Kabupaten Lebak, Banten. Dengan kondisi geografisnya ini dikelilingi hutan dan sungai, serta jalan setapak yang terjal dan sangat menanjak. Dan letak perumahannya pun mereka juga mengikuti jalan setapak itu. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, konsep masyarakat adat. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada bulan Maret 1999, masyarakat adat dirumuskan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan wilayahnya sendiri. Lalu, masyarakat adat digambarkan oleh Sujono Sukanto seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, dan Banjar di Bali. Itu semua merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya. Nah, penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong royong, tolong-menolong, serasa, dan selalu mempunyai peranan yang sangat besar. Selanjutnya, yang kedua, konsep eksistensi. Menurut Abidin dalam Kompasiana 2012, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi dan mengada. Ini semua sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni eksister, yang artinya keluar dari, melampaui, dan mengatasi. Artinya, eksistensi tidak bersifat kaku, melainkan lentur, dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Kata eksistensi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu exister, yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. Exister disusun dari kata ex yang artinya keluar, dan kata sister yang artinya tampil atau muncul. Seorang ahli filsafat bernama Karl Jasper memaknai eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran Jasper tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. Nah, di dalam penelitian ini, kelompok kami ingin mengetahui salah satu eksistensi kepercayaan lokal yang ada di Indonesia sampai saat ini. Kami mengambil studi kasus masyarakat Baduy yang masih mempertahankan kepercayaannya, yaitu Sunda Wiwitan, dan kami ingin mengetahui bagaimana eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan dalam masyarakat Baduy. Selanjutnya terdapat konsep kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari adanya kelompok manusia yang memiliki pandangan sama mengenai aspek-aspek yang dianggap sakral. Keyakinan berasal dari kata yakin, berarti kepercayaan yang sungguh-sungguh, dan lokal merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh manusia sebagai hasil dari pengalaman pada masa lampau. Menurut Subhana, kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada. Next. Selanjutnya yang ketiga, kepercayaan Sunda Wiwitan. Dalam literatur Sunda kuno, Sunda Wiwitan merupakan perubahan nama dari agama yang dianut oleh Wangsa Pajajaran. Jika dilihat dari sejarahnya, penanaman agama Baduy menjadi Sunda Wiwitan bermula pada ritual pemujaan mereka yang disimbolkan dengan arca domas sebagai leluhur mereka. Menurut mereka, dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sang Hyang Karesa atau Yang Maha Kuasa, yang disebut juga Batara Tunggal yang Maha Esa, Batara Jagat penguasa alam, dan Batara Seda Niskala yang Maha Goib yang bersenayam di Buana Nyungcung atau Buana Atas. Nama Sunda Wiwitan yang berarti bermula-mula
adalah penyebutan untuk nama identitas agama orang Baduy. Penanaman ini muncul untuk menggambarkan bagaimana keyakinan itu adalah yang paling awal dari masyarakat Sunda. Jika dilihat secara sederhana, kepercayaan orang Baduy tersebut cukup dekat dengan Islam. Bahkan penyebutan kata Islam hampir mirip dengan kata Islam. Kesamaan lainnya juga terlihat dari kepercayaan orang Baduy yang hanya mempercayai satu Tuhan yang mereka sebut Gusti Nu Maha Agung. Lalu dalam kepercayaan Sunda Wiwitan juga terdapat buyut atau pantangan, meminum arak atau khamar, dan memakan daging anjing. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, teori struktural fungsional. Dalam teori struktural fungsional, masyarakat terdiri dari organ-organ yang saling bergantung guna keberlangsungan atau kebertahanan hidup, di mana masyarakat dianalogikan sebagai organisme biologis. Dalam konteks ini, desa dianggap fosil memiliki atau mewakili tradisi masa-masa sebelumnya. Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori struktural fungsional yaitu Talcott Parsons. Jadi Parsons menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Ada pula asumsi dasar menurut Parsons terdapat 4 komponen penting dalam teori struktural fungsional, yaitu adaptation, goal attainment, integration, and latency, atau biasa kita kenal dengan akronim AGIL. Kelompok kami memilih masyarakat adat suku Baduy sebagai subjek penelitian kami karena kami ingin melihat bagaimana dinamika di dalam masyarakat suku Baduy. Sistem sosial apa yang masih dipertahankan dan apakah ada sistem sosial yang ditinggalkan demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kami juga ingin mengetahui fungsi dan peran dari kepercayaan Sunda Wiwitan dalam menciptakan keseimbangan di dalam masyarakatnya. Dilihat melalui perspektif teori struktural fungsional. Next. Oke, berikutnya penjelasan mengenai bagaimana sih konteks historis Sunda Wiwitan. Jadi ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah Sunda Wiwitan adalah salah satu agama lokal yang tersebar di tataran Sunda. Jadi Sunda Wiwitan ini merupakan nama dari salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia, khususnya di tataran Sunda atau di Jawa Barat. Di antaranya tersebar di wilayah Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dan juga di wilayah Desa Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, khususnya di wilayah Kenekes. Kelompok atau masyarakat yang menganut Sunda Wiwitan itu biasa atau banyak dikenal dengan suku Baduy. Nah, seperti apa yang diutarakan oleh salah satu informan dari penulisan ini, yaitu Kang Juli, ia mengatakan bahwa agama kami Sunda Wiwitan. Kalau Baduy luar, Baduy dalam itu satu adat, satu agama. Kami punya keyakinan sendiri, kami beda dengan masyarakat umum. Kalau masyarakat luar itu kan diwajibkan sholat 5 waktu, kalau kami tidak diwajibkan, beda keyakinan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan Sunda Wiwitan itu banyak tersebar di suku Baduy, khususnya di daerah Kang Ardi tinggal, yaitu di Desa Marengo. Kemudian yang kedua, diyakini oleh penganutnya di Desa Marengo sebagai pengertian dari Sunda paling awal. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan atau apa yang diutarakan oleh Kang Ardi. Ia mengatakan bahwa Sunda Wiwitan menurut keyakinan kami, sebelum agama lain ada, Sunda Wiwitan sudah ada paling pertama di dunia ini dan secara turun-temurun. Jadi, menurut Kang Ardi, Sunda Wiwitan dipercaya merupakan atau kepercayaan yang pertama lahir di muka bumi. Bagi pemeluknya yang ada di Desa Marengo, Sunda Wiwitan diyakini sebagai kepercayaan yang hanya diturunkan untuk masyarakat Baduy. Poin yang ketiga, dari segi pengertian, kata Sunda itu dimaknai sebagai filosofis, etnis, dan geografis. Nah, filosofis yang berarti bersih, indah, bagus cahaya, dan seterusnya. Etnis yang merujuk pada sebuah komunitas masyarakat layaknya masyarakat lainnya, dan geografis yang merujuk pada penamaan suatu wilayah. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu Sunda Besar yang meliputi
pulau besar di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan yang kedua Sunda kecil yang meliputi Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, dan lain-lain. Sedangkan kata wiwitan berarti asal mula. Nah, dengan demikian Sunda wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda yang asli. Dari pengertian di atas, Sunda wiwitan dimaknai sebagai aliran kepercayaan yang dianut oleh orang Sunda asli dahulu hingga saat ini, meskipun kalau dilihat itu jumlahnya tidak sebanyak dengan suku-suku lain gitu atau dengan kepercayaan lain. Nah, kepercayaan Sunda wiwitan juga dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi di berbagai daerah gitu, seperti situs Ciparik Kabupaten Kuningan, situs Sigara Hyang Kabupaten Kuningan, situs Arca Dormas di Kenekes, dan sebagainya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang Sunda awal itu memiliki sistem kepercayaan. Asal-usul Sunda wiwitan tidak dapat diketahui penanggalannya secara pasti. Tetapi masyarakat pemeluk Sunda wiwitan percaya bahwa awal manusia yaitu Nabi Adam. Nah, ini kita temukan lagi bahwa mereka juga percaya kepada Nabi Adam. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kang Ardi. Ia mengatakan bahwa agamanya Sunda wiwitan, nabinya Nabi Adam, beda dengan masyarakat umum. Umat Nabi Adam ya seperti ini, dari pakaian, rumah, keseharian, bertani, dan sebagainya. Selanjutnya ada eksistensi kepercayaan Sunda wiwitan. Suku Baduy itu masih memegang teguh kepercayaan Sunda wiwitan. Nah, kepercayaan Sunda wiwitan yang diperoleh dari ajaran turun-temurun atau masyarakat Baduy menyebutnya ajaran karuhun, dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, melalui lisan, penuturan, dan ajaran percontohan dari kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu nilai-nilai keagamaan diberikan kepada masyarakat Baduy, yaitu berupa ritual-ritual keagamaan yang mereka percayai. Selanjutnya adalah ibadah khusus. Yang pertama itu adalah upacara seba. Upacara seba ini upacara yang digelar setelah musim panen dan menjalani ritual kawalu selama 3 bulan. Nah, bagi masyarakat Baduy, upacara kawalu ini sangat disakralkan. Upacara seba ini dilakukan rutin selama 1 tahun sekali, yaitu memberikan seserahan berupa hasil bumi, yang kemudian seserahan ini berupa padi, palawija, buah-buahan, gula aren, dan lain-lain. Nah, dalam setiap upacara seba, warga Baduy memberikan pesan untuk selalu menjaga kelestarian alam, hutan, dan lingkungan. Pesan ini diberikan kepada Ibu Gede atau Bapak Bupati Kabupaten Lebak dan Bapak Gede atau Gubernur Provinsi Banten. Nah, selanjutnya adalah puasa Kawalu. Nah, puasa ini merupakan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan pertanian yang diwujudkan dengan berpuasa. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu cara mereka untuk menjaga pikuku karuhun. Nah, tradisi Kawalu ini biasanya dirayakan oleh warga Baduy Dalam 3 kali selama 3 bulan dengan berpuasa seharian. Kawalu pertama dimulai pada Februari dan Maret. Kemudian Kawalu kedua serta Kawalu ketiga pada April mendatang. Nah, selama melaksanakan Kawalu, kondisi kampung Baduy Dalam itu sepi karena mereka biasanya meninggalkan aktivitas kegiatan di ladang dan lebih memilih tinggal di rumah-rumah. Nah, puasa Kawalu ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Baduy, tidak diperbolehkan untuk masyarakat umum. Puasa ini dilakukan secara seharian penuh tanpa sahur, kemudian berbuka puasa lagi dengan ritual persembahan kepada leluhur. Yang ketiga itu ada ngalaksa. Nah, upacara ngalaksa ini bukan upacara membuat laksa, ya ini sejenis makanan adat semacam mie, tetapi lebar atau seperti kue tiaw yang terbuat dari tepung beras. Nah, keterlibatan seluruh warga Baduy dalam upacara ini sangatlah penting, dan acara adat ini adalah dijadikan sebagai tempat perhitungan jumlah jiwa penduduk atau dalam dunia modern disebut dengan sensus penduduk. Nah, termasuk di dalamnya juga dilakukan perhitungan atas jumlah bayi yang baru lahir maupun janin yang masih dalam kandungan. Nah, dari upacara ritual adat tersebut, upacara seba, puasa Kawalu, dan ngalaksa yang dilakukan oleh masyarakat Baduy Dalam serta masyarakat Baduy luar menunjukkan bahwa eksistensi kepercayaan Sunda wiwitan masih tinggi dan sangat dipertahankan oleh masyarakat Baduy. Nah,
masyarakat Baduy ini membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, ibadah umum ini itu ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Nah, ibadah umum ini dilakukan selayaknya manusia saling menghormati dan menghargai. Nah, masyarakat Baduy juga berpegang erat dengan ajaran leluhur. Hal ini yaitu berupa hal-hal yang harus dilarang, harus dipatuhi, dan hal yang dianjurkan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan adat. Selanjutnya, ibadah khusus ini yaitu ibadah yang berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan. Nah, berikut contoh ibadah umum masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar. Nah, masyarakat Baduy dalam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan masyarakat Baduy luar. Nah, Baduy dalam ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan kimia untuk bertani dan kehidupan sehari-hari lainnya. Dan juga mandi tidak boleh menggunakan sabun setelah memasak pun hanya hasil dari mereka bertani. Nah, untuk mobilitas kegiatan sehari-hari pun mereka hanya diperbolehkan berjalan kaki dan tidak berkendara maupun menaiki kendaraan sedikit pun. Nah, kemudian perbedaan dengan masyarakat Baduy luar ini, masyarakat Baduy luar sudah dibilang sudah sedikit tergeser oleh globalisasi, yaitu dia boleh menggunakan bahan kimia dan boleh menggunakan sabun serta boleh menggunakan makanan produk dari luar Baduy. Nah, masyarakat Baduy luar ini juga sudah bisa menggunakan teknologi, yaitu seperti yang masuk kepada analisis mengenai struktural fungsional dalam menjaga eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi untuk melihat bagaimana masyarakat Baduy menjaga eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan yang mereka anut, digunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Menurut Parsons, ada 4 komponen penting dalam teori struktural fungsional, yaitu adaptation, goal attachment, integration, dan latensi, atau disebut dengan agil. Nah, berikut ini merupakan skema agil dari penerapan atau dari bagaimana Sunda Wiwitan atau masyarakat suku Baduy itu menjaga eksistensi Sunda Wiwitannya. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi adalah masyarakat selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Nah, dalam hal ini ditemukan bahwa masyarakat Baduy atau yang menganut Sunda Wiwitan itu dia sudah mulai beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Caranya adalah dengan menjadikan desanya atau desa mereka menjadi tempat wisata demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tetap memperhatikan ajaran-ajaran Sunda Wiwitan yang mereka anut. Kemudian yang kedua adalah goal attachment. Nah, goal attachment ini adalah setiap sistem sosial yang ada di masyarakat itu selalu memiliki tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem sosial tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy atau suku Baduy yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan, dia punya tujuan. Tujuannya yaitu mempertahankan eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan mereka. Tujuan itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, baik itu secara berpakaian, tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Nah, integrasi ini adalah masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Nah, dalam hal ini ditemukan bahwa untuk mengatur hubungan antara komponen-komponen tersebut itu dilakukan sosialisasi nilai-nilai melalui apa? Melalui institusi keluarga. Nah, berdasarkan temuan tersebut bahwa setiap masyarakat Baduy yang memiliki atau yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan itu dia mensosialisasikan orang tuanya, itu mensosialisasikan nilai-nilai kepercayaan Sunda Wiwitan kepada anaknya itu, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Itu diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Yang terakhir adalah latensi atau pola pemeliharaan, di mana di latensi ini itu sistem harus melengkapi, memelihara
dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertanyakan motivasi tersebut. Bentuk pola pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam mempertahankan eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitannya adalah dengan mengadakan apa yang disebut kumpulan atau musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini itu dihadiri oleh para tokoh adat, dan dihadiri juga oleh seluruh masyarakat. Ayah Ardi, salah satu informan dalam tulisan ini, itu dia menjelaskan bahwa kumpulan ini dilaksanakan 3 bulan sekali, dimusyawarahkan, membahas mengenai apa? Membahas mengenai adat istiadat supaya terjaga, supaya lestari, supaya paham itu baik itu anak kecil maupun orang remaja. Nah, dengan adanya acara kumpulan ini, maka secara tidak langsung pola pemeliharaan kepercayaan Sunda Wiwitan itu masih terjaga. Jadi inilah bagaimana konsep Agil menjelaskan tentang eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan. Selanjutnya, implementasi Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan. Yang pertama, implementasi bidang sosial budaya. Masyarakat suku Baduy wajib mengikuti dan melestarikan tradisi nenek moyang. Di dalam masyarakat suku Baduy yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan, setiap masyarakatnya wajib mengikuti semua tradisi yang ada. Jika melanggar, tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi menyesuaikan berat atau ringannya pelanggaran yang telah dilakukan. Perihal tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat suku Baduy, bahwa tradisi-tradisi tersebut tidak boleh dihilangkan. Wajib untuk diikuti agar tradisi tersebut tetap lestari dan dapat turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Terdapat beberapa ritual keagamaan kepercayaan Sunda Wiwitan, namun tidak semua masyarakat suku Baduy diperbolehkan mengikuti ritual keagamaan tersebut. Terdapat beberapa ketentuan di setiap ritual keagamaan. Salah satu contohnya yaitu perempuan yang sedang berhalangan atau menstruasi dilarang mengikuti ritual keagamaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, masyarakat suku Baduy memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Pada kenyataannya, masyarakat suku Baduy memiliki KTP atau kartu tanda penduduk sama seperti masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesuai pernyataan dari narasumber kami, yaitu Kang Juli. Hal ini merupakan suatu hal yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Masyarakat suku Baduy tidak memiliki identitas khusus untuk masyarakat suku Baduy, namun memiliki KTP sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Di dalam KTP, masyarakat suku Baduy pada bagian identitas agama dikosongkan karena seperti yang kita ketahui, kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan lokal yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Lalu cara membuat KTP yaitu dengan cara melapor kepada kepala kampung. Foto di dalam KTP masyarakat suku Baduy tidak menghilangkan ciri khas suku Baduy, yaitu menggunakan pakaian berwarna hitam putih atau biasa kita sebut dengan jamang, serta dilengkapi dengan telekung atau lomar. Sebagai hal tersebut sebagai salah satu ciri khas pakaian masyarakat suku Baduy. Nah, masyarakat suku Baduy juga memiliki kartu keluarga, akta kelahiran, kartu pernikahan. Namun untuk kartu pernikahan tidak diwajibkan bagi setiap masyarakat suku Baduy. Masyarakat suku Baduy masih mempertahankan ciri khas sosial dan budayanya. Nilai sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat suku Baduy yang masih dipertahankan sampai saat ini yaitu model dan warna pakaian yang digunakan. Bisa di next ke slide selanjutnya. Pakaian adat suku Baduy. Faktanya pakaian adat suku Baduy dalam dan Baduy luar itu berbeda. Jadi pakaian adat menjadi simbol pembeda untuk membedakan mana masyarakat Baduy dalam dengan masyarakat Baduy luar. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Baduy dalam. Yang pertama ada telengkung. Jadi telengkung ini adalah kain berwarna putih yang diikatkan ke kepala. Yang kedua ada beber. Beber adalah potongan kain tenun khas suku Baduy yang berbentuk panjang. Biasanya beber ini digunakan di pinggang sebagai sabuk masyarakat suku Baduy dalam. Yang ketiga, jamang kurung atau bisa juga disebut kutung. Jadi jamang kurung atau kutung ini adalah baju khas suku Baduy dalam yang berwarna putih dan tidak terdapat jahitan di bajunya. Dan yang keempat, ada samping aros. Samping aros adalah kain khas suku Baduy dalam yang berwarna hitam. Biasanya digunakan menjadi pakaian bawahan masyarakat suku Baduy dalam. Jadi samping aros
diikatkan menggunakan beber di bagian pinggang menutupi pusar sampai dengan atas lutut. Sementara pakaian adat Baduy luar sebagai berikut. Yang pertama lomar. Sama seperti telekung, lomar adalah kain yang diikatkan ke kepala. Bedanya lomar ini bercorak batik berwarna biru dan hitam. Yang kedua tas koja. Tas koja adalah tas khas suku Baduy luar yang berbentuk persegi dan terbuat dari kulit kayu, pohon terep atau terap. Yang ketiga jamang hideng. Sama seperti jamang kurung atau putung, jadi jamang hideng ini adalah baju khas suku Baduy luar. Bedanya dengan jamang kurung atau putung yaitu warna dan cara pembuatannya. Jadi jamang hideng ini adalah bajunya berwarna hitam dan sudah terdapat jahitan di bajunya. Yang keempat ada samping poleng. Samping poleng adalah kain khas suku Baduy luar yang bercorak batik dan berwarna biru dan juga hitam. Biasanya digunakan menjadi pakaian bawahan masyarakat suku Baduy luar. Nah, cara penggunaannya sama seperti samping atas. Dan yang kelima atau yang terakhir ada pokek cele. Jadi pokek cele ini adalah celana selutut berwarna hitam. Jika dilihat celana ini seperti celana biasa yang digunakan masyarakat pada umumnya. Namun di dalam masyarakat suku Baduy, celana dengan model seperti ini dinamakan dengan pokek cele. Nah, ini dia contoh pakaian dari suku Baduy jika dikenakan. Yang atas yaitu pakaian adat suku Baduy dalam, sementara yang bawah adalah pakaian suku Nah, selanjutnya ini contoh pakaian adat suku Baduy jika dikenakan. Yang atas yaitu pakaian adat suku Baduy dalam, sementara yang bawah adalah pakaian adat suku Baduy luar. Masyarakat Baduy luar diperbolehkan menggunakan batik, namun masyarakat Baduy dalam hanya diperbolehkan menggunakan dua warna, yaitu hitam dan putih. Warna hitam hanya sebagai pelengkap, sementara warna putih mempunyai makna sebagai kesucian. Dapat pula dimaknai sebagai warna putih itu sebagai siang dan warna hitam itu sebagai malam, yang bermakna bahwa masyarakat suku Baduy baik siang maupun malam mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang terdahulu. Bisa balik lagi ke slide sebelumnya. Selanjutnya kita balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu implementasi Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan. Implementasi bidang ekonomi. Masyarakat suku Baduy mayoritas berprofesi sebagai petani. Mayoritas masyarakat suku Baduy berprofesi sebagai petani. Biasanya hasil panennya dikonsumsi sendiri ataupun dijual ke kota. Adapun terdapat beberapa masyarakat suku Baduy yang berprofesi sebagai pedagang dengan membuka usaha kecil seperti warung, dapat pula sebagai pedagang madu dan lain-lain. Selanjutnya, masyarakat suku Baduy tidak diperbolehkan membuka usaha besar. Masyarakat suku Baduy tidak diperbolehkan untuk membuka usaha besar seperti di perkotaan atau berbisnis dengan masyarakat luar suku Baduy. Hal tersebut sudah menjadi peraturan adat yang harus dipatuhi. Selanjutnya, implementasi bidang pendidikan. Masyarakat suku Baduy tidak diperbolehkan mengenyam sekolah formal. Masyarakat suku Baduy tidak diperbolehkan mengenyam sekolah formal. Di dalam masyarakat suku Baduy dalam tidak diperbolehkan untuk bersekolah formal, sementara masyarakat Baduy luar diperbolehkan untuk bersekolah formal. Namun pada kenyataannya masih sangat sedikit anak-anak masyarakat suku Baduy luar yang mengenyam sekolah formal. Untuk masyarakat suku Baduy dalam, jika ingin bersekolah formal, maka masyarakatnya harus keluar dari bagian Baduy dalam. Hal tersebut harus atas persetujuan kepala suku. Selanjutnya, masyarakat suku Baduy hanya mengikuti sekolah non-formal. Masyarakat suku Baduy menjalani sekolah non-formal, yaitu belajar menjalani kehidupan dan tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat suku Baduy, seperti belajar cara bertani, menganyam, menjahit, diajarkan pula kepercayaan Sunda Wiwitan, dan lain-lainnya. Hal tersebut diajarkan oleh orang tua kepada anaknya masing-masing dengan cara cukup dikenalkan hanya dengan lisan, penuturan, dan juga percontohan. Selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi bidang politik. Terdapat kegiatan pemilihan kepala suku di dalam masyarakat suku Baduy. Kepercayaan Sunda Wiwitan yang dipercayai masyarakat suku Baduy mengajarkan bagaimana cara memilih pemimpin.
Terdapat pula kegiatan pemilihan kepala suku di dalam masyarakat suku Baduy. Pemilihan tersebut diadakan secara bermusyawarah antara Baduy dalam dan juga Baduy luar. Cara pemilihannya yaitu calon kepala suku itu dipanggil oleh sesepuh masyarakat suku Baduy, lalu diadakan musyawarah. Musyawarahnya itu diadakan berkali-kali. Nah, selanjutnya masyarakat suku Baduy memiliki struktur kepemimpinan sendiri. Adapun tatanan di dalam struktur kepemimpinan masyarakat Baduy antara lain yang paling tinggi kedudukannya yaitu puun atau kepala adat. Lalu di bawah puun ada serat, lalu ada barean yang berjumlah 3 orang, kemudian ada jaro adat atau wakil kepala adat, dan terakhir ada palawari. Palawari ini diibaratkan seperti menteri-menteri di dalam kepemerintahan Indonesia. Nah, struktur kepemimpinan masyarakat suku Baduy harus berasal dari keturunan kepala adat. Mereka yang mengisi struktur kepemimpinan tidak ada yang boleh melanggar aturan adat. Jika melanggar, tetap dikenakan sanksi sama seperti masyarakat suku Baduy pada umumnya. Selanjutnya yang terakhir, dalam pemilihan kepemimpinan Indonesia, suara masyarakat suku Baduy juga terhitung. Dalam pemilihan pemerintahan Indonesia, suara masyarakat suku Baduy juga terhitung. Mereka diperbolehkan untuk memilih oleh kepala suku, tetapi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia. Bisa di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terakhir, saya akan menjelaskan pada bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan hasil analisa dan pengamatan di Kampung Kanekes, Desa Marengo terkait eksistensi Sunda Wiwitan di tengah perkembangan zaman dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu terdapat ibadah umum dan khusus. Jadi masyarakat Baduy ini memiliki ibadah umum dan khusus, di mana ibadah umum ini mencakup peraturan adat tertulis sehari-hari yang wajib dipatuhi oleh masyarakatnya. Misalnya dalam hal ketentuan berpakaian adat, apa yang boleh dilakukan dan tidak, serta hubungan sosialnya dan sebagainya. Sedangkan ibadah khusus ini di dalamnya terdapat penanggalan hari-hari besar keagamaan dari masyarakat Baduy. Yang kedua, terkait upacara Serentahun. Nah, salah satu tradisi kepercayaan Sunda Wiwitan yang masih terjaga dan dijalankan hingga saat ini ialah upacara Serentahun sebagai bentuk hari raya panen padi, di mana kegiatan ini salah satunya diisi dengan puasa kaula, menyerahkan sesembahan oleh jaro atau ketua adat, dan pesta makan bersama. Yang ketiga itu tradisi yang masih terjaga. Jadi hal ini membuktikan dengan segala macam tradisi keagamaan yang terdapat di dalam masyarakat Baduy, ini membuktikan bahwa kepercayaan Sunda Wiwitan ini masih terjaga dan dilestarikan di tengah adanya perkembangan zaman yang semakin canggih. Meskipun pada masyarakat Baduy luar terdapat beberapa bentuk akulturasi budaya yang justru hal tersebut semakin menambah keberagaman kearifan lokal tradisi masyarakat Baduy itu sendiri. Misalnya, ada beberapa masyarakat Baduy luar yang sudah mulai menggunakan alas kaki ataupun bahkan memiliki telepon seluler atau ponsel. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Baduy, di dalam masyarakat Baduy ini tidak ada peraturan tertulis bahwa masyarakat ini tidak boleh menggunakan alas kaki, bahkan untuk memiliki telepon seluler sekalipun. Jadi itu merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya antara masyarakat Baduy dengan budaya luar. Dan yang terakhir itu, masyarakat Baduy memiliki struktur kepemimpinan. Jadi, masyarakat Baduy ini ternyata memiliki struktur kepemimpinan, di mana ketua adat di wilayah Baduy dalam ini disebut dengan puun, sedangkan di wilayah Baduy luar disebut dengan jaro, di mana di masing-masing jaronya di 3 desanya ini memiliki jaro masing-masing dengan 3 bidang tugas yang berbeda yang diemban oleh mereka. Dan yang terakhir itu terdapat saran. Jadi berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan pada masyarakat Baduy terkait adanya eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan di masyarakat Baduy, maka kami dapat memberikan sedikit saran, yaitu
Yang pertama, budayanya itu dapat terus dipelihara. Sehingga semoga dengan nilai-nilai tradisi kepercayaan Sunda Wiwitan ini dapat terus dipelihara dan dilestarikan di tengah perkembangan zaman ini ya. Karena budaya ini merupakan suatu hal yang luar biasa gitu, tetap bertahan di tengah adanya perkembangan zaman dan menjadi suatu hal yang luar biasa lagi karena seperti yang telah dikatakan, dia ini merupakan bentuk kearifan lokal yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Yang kedua itu warisan budaya tetap terus terjaga. Meskipun terdapat beberapa akulturasi budaya dengan budaya luar, hendaknya masyarakat Baduy ini tetap menjaga warisan yang telah dijaga oleh nenek moyang ini yang bisa dikatakan begitu unik dan menarik untuk dipelajari. Yang ketiga atau yang terakhir patut diapresiasi. Jadi upaya pemerintah daerah untuk mengadakan rapat bulanan dengan ketua adat suku Baduy ini patut diapresiasi oleh kita semua sebagai bentuk implementasi program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adat. Demikian presentasi penelitian kami terkait eksistensi kepercayaan Sunda Wiwitan di tengah perkembangan zaman ini. Semoga dengan adanya tema penelitian kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya beserta teman-teman kelompok 3 yang lainnya mengucapkan mohon maaf jika selama presentasi kami ini terdapat berbagai macam kekurangan, dan selebihnya terima kasih kepada dosen kami yaitu Bu Prima dan Pak Zid yang telah membimbing dan menuntun kami sehingga penelitian kami ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.